Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijayanto dengan NIM 2190302085 kelas B1, ingin membahas tentang checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang ingin saya bahas adalah warung sembako. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk jasa. Poin 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi sedang dengan nilai 0. Menyelesaikan masalahnya. Potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Potensi sedang dengan nilai 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar. Potensi sedang dengan nilai 0. Luasa gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Potensi 0 dengan nilai 0. Jumlah 1.1 adalah 3. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Poin 1. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Potensi sedang dengan nilai 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Potensi tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Potensi tinggi dengan nilai 1. 1.2. Jumlah nilai berupa 2. Rata-rata poin 1 adalah 2,5. Poin 2. Kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Untuk jumlah kompetitor ada banyak. Nilai -1. Tahap siklus hidup industri. Potensi sedang, fase pertumbuhan dengan nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Potensi tinggi karena pertumbuhan tinggi. Nilainya 1. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan. Harus memiliki potensi tinggi nilai 1. Margin operasi industri sedang dengan nilai 0. 2.2. Daya tarik ke target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Potensi tinggi teridentifikasi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial. Di sini saya memilih mungkin atau tidak bisa menciptakan. Potensi sedang dengan nilai 0. Daya beli pelanggan. Di sini tinggi. Potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Potensi sedang dengan nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi dengan nilai 1. Untuk poin 2.1 hasilnya ada 2, dan untuk 2.2 hasilnya ada 3. Dan rata-rata dari nomor 2 itu 2,5. Selanjutnya nomor 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan atau proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalaman sedang, potensi sedang dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya memilih terampil, potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini potensi tinggi kuat diberi nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini saya memilih mungkin. Potensi sedang dengan nilai 0. 3.2.
Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik. Potensi sedang 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis. Di sini dalam kurung tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk 3.1 jumlahnya 2 dan 3.2 jumlahnya 1 dan rata-rata dari poin 3 itu 1,5. Selanjutnya nomor 4, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas itu potensi sedang dengan nilai 0. Modal utang potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus potensi tinggi dengan nilai 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis jenis. Karakteristik ekonomi industri potensi sedang 0. Profitabilitas dan risiko saat ini potensi sedang 0. Nilai perusahaan potensi sedang 0. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis potensi sedang 0. Proyeksi pendapatan potensi tinggi 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan pendapatan potensi tinggi dengan nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang dengan nilai 0. Untuk jumlah dari 4.1 itu ada 1. Di 4.2 itu hasilnya 0. Di 4.3 itu ada 3. Dan poin 4 rata-ratanya adalah 2. Selanjutnya 5. Poin keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Min 1 sampai 0 itu tidak layak. 0 sampai 2 itu layak. Lebih dari 2 sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Di sini nilainya 2,5, potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan, segera diwujudkan produknya. Bagian 2, isu terkait industri pasar. Rata-ratanya 2,5, di sini potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, menciptakan berbagai inovasi dan desain. Bagian 3, kelayakan organisasi. Dengan nilai rata-rata 1,5, potensi layak. Saran untuk meningkatkan adalah membentuk struktur organisasinya. Bagian 4, isu finansial dengan nilai rata-rata 2, potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, membuat desain pembayarannya. Penilaian keseluruhan rata-rata dari seluruhnya itu 2,1, potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya adalah menindaklanjuti struktur bisnisnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ahmad Julianto undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.